Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Dan pada video kali ini gua mau bahas TKIM ya guys. Karena sempat ada yang menanyakan di YouTube, TKIM labanya meningkat, tapi kenapa sahamnya turun? Sekarang itu TKIM kalau gua tidak salah sudah berada di angka 7 ribuan. Nah, pada video sebelumnya guys, gua pernah menyatakan bahwa ketika menemukan saham yang PBV-nya 0,7, gua melek. Jadi kayak orang lagi bangun tidur terus langsung wah di bawah 1 gitu loh, di bawah 1 PBB-nya. Nah, tapi tidak dengan TKIM. Dan memang gue nggak pernah masuk ke TKIM itu sendiri. Ada alasan kenapa gue tidak masuk. Kita bahas ya guys ya. Pada tahun 2018 ekuitasnya 1,2 ribu US dollar. Jadi ini laporan keuangannya dalam US dollar, dalam ribuan US dollar, sehingga kita perlu mengkalikan kembali 1000 dan US dollar kurs sesuai dengan pada tahun tersebut. Ya, kalau misalkan ekuitasnya 1,2 juta dikali 1000 dikali 14.000, jadi gede memang. Kemudian ekuitas di tahun 2019 itu 1,3 juta, 1,5 juta di tahun 2020. Di tahun 2021 dia 1,7 juta, dan di tahun 2022 dia 2 juta. Bagus banget. Ekuitasnya naik terus tidak peduli walaupun sedang pandemi. Jadi walaupun pandemi ekuitasnya tetap aja nggak peduli, dia tetap naik. Begitu pula dengan asetnya. Asetnya di tahun 2018 itu 2,9 juta, 3 juta di tahun 2019, naik lagi 3,1 di tahun 2021. Sampai pada tahun 2022 asetnya itu adalah 3,4 juta. Seperti itu guys. Nah, sama dilihat dari laba bersihnya, laba bersih di tahun 2022 ini adalah laba bersih yang paling tinggi di antara 5 tahun terakhir. Di tahun 2022 kuartal ketiga dia sudah mengantongi 345.000. Ya, tinggal dikalikan 1000 dikalikan 15.247 kurs USD pada tahun 2022 di kuartal ketiga ketika laporan keuangan kuartal 3 ini dirilis. Jadi apa yang sebenarnya masalah dengan TKIM? Kenapa dia naik kinerjanya tapi sebenarnya sahamnya turun? Kenapa? Apa yang terjadi? Nah, begini guys. Saham akan naik ketika banyak yang membeli. Saham akan turun ketika banyak yang tidak tertarik. Simpelnya begitu kan ya. Nah, si TKIM ini, gue adalah salah satu orang, gue termasuk orang yang tidak suka dengan saham model TKIM. Kenapa gue tidak suka? Jadi lu bisa melihat di sini guys. Betul, memang laba bersihnya naik jadi 345. Tapi lu lihat guys, dari laba usahanya. Laba usahanya itu hanya 64.000 sebenarnya. Dan kalau lu buka laporan keuangannya, pada tanggal 30 September 2022, kas neto dari yang diperoleh dari aktivitas operasi. Jadi dia kan berbisnis, kemudian dari operasinya, dari operasionalnya dia laba usahanya, dia menghasilkan laba ya. Nah, dari laba operasi ini dia cuma 728. Yang sebelumnya di tahun 2021 itu 53.000 sebenarnya. Kenapa bisa begitu guys? Itu kan cash from operation ya. Cash from operationnya lebih kecil. Nah, jadi begini guys. Lu perlu memperhatikan di laporan keuangannya itu adalah yang besar, yang menyebabkan laba bersihnya besar mencapai 345.184 dalam ribuan US dollar, itu adalah bagian atas laba neto dari entitas asosiasi. Itu sendiri sudah 276.000. Dan itu lu bisa lihat di catatan nomor 13 guys. Itu merupakan entitas asosiasinya adalah PT Oki Pulp and Paper Mills. Jadi PT Oki ini sebenarnya dia ini salah satu perusahaan produsen ya yang berpotensi menjadi produsen kertas terbesar di dunia sebenarnya guys. Dia ini ada di daerah Palembang, Nah, karena kan memang Sinarmas ini grupnya gede ya, gede banget lah guys. Nah, begini, kalau misalkan kita melihat yang tadi gue katakan, dia yang berkontribusi menyumbang laba bersih terbesar adalah bagian laba dari entitas asosiasi. Jadi bukan dari cash from operationnya itu sendiri.
sehingga laba bersihnya adalah 345.000. Dan sayangnya ya, yang total 276 itu sendiri langsung masuk ke bagian aset, guys. Jadi lu boleh lihat di bagian aset tidak lancar, lu boleh lihat di investasi pada entitas asosiasi yang tadinya 1.392 menjadi 1.666. Jadi kasaran gampangnya begini, itu memang betul si Oki ini mencatatkan laba, tapi dia langsung masuk ke asetnya TKIM. Nah, alhasil karena dia bukan berbentuk duit cash, ya dia kan langsung masuk ke aset nih, terhitung sebagai aset. Karena dia bukan berbentuk duit cash dan bukan bagian dari laba usahanya si TKIM, makanya dividennya selalu kecil. Kalau lu lihat dividen payout ratio-nya guys, di tahun 2018 dia membagikan 4%, di tahun 2019 dia membagikan 3%, di tahun 2020 3,7%, di tahun 2021 dia 2%. Dividen yang dibagikan kepada investor ini kan duit, dia duit ya kan. Nah, makanya si TKIM ini emang ada beberapa teman-teman yang lain itu menyebutkan bahwa TKIM ini pelit. Ya kalau dilihat dari dividennya, iya gua setuju. Beda dengan kayak Adaro aja yang membagikan yieldnya 6% masih dibilang pelit. Bagaimana dengan TKIM ini? Karena dia dividen per share-nya ya paling di tahun 2018 50, tahun 2019 25, tahun 2020 25, tahun 2021 25. Kalaupun nanti di tahun 2022 dia membagikan dividen payout ratio 5% saja, maka gue menghitungnya potensi dividen per share-nya adalah 112. Dengan harga saham yang sekarang 7.000 itu kan ya mahal sebenarnya kalau dilihat dari dividen yieldnya. Nah, tapi kan murah harganya secara valuasi PBV-nya. Betul, secara valuasi murah. Kita lihat dari tahun 2018 dia PBV-nya 1,9, tahun 2019 1,6, tahun 2020 dia 1,4, sampai di tahun 2022 ini 0,7. Nah, kenapa dia bisa murah valuasinya? Jadi bukan disebabkan karena penurunan harga saham. Kalau misalkan kayak saham-saham konstruksi, saham-saham properti, itu kan PBV-nya di bawah 1 karena memang sahamnya turun drastis terkena pandemi ya guys ya. Kemudian kinerjanya buruk. Si TKIM ini kinerjanya naik, tapi PBV-nya malah turun. Jadi sebenarnya hal ini dipengaruhi karena kenaikan si ekuitasnya yang signifikan. Kalau mau menghitung PBV kan gampang sebenarnya, ekuitas kemudian dibagi jumlah lembar saham, nanti bertemu dengan book value. Book value nanti dibandingkan saja dengan harga sahamnya. Selama dia masih di bawah harga sahamnya ya berarti PBV-nya di bawah 1. Book value-nya si TKIM ini adalah 10.000 harga aslinya. Tapi harga sahamnya sekarang di 7.000. Ya berarti PBV-nya memang di bawah 1. Karena kenapa? Ekuitasnya meningkatnya drastis. Karena kenapa? Karena yang tadi penghasilan komprehensif 274.000 itu salah satu halnya masuk ke dalam asetnya. Seperti itu guys. Jadi itu yang membuat TKIM kenapa kinerjanya meningkat, tapi dari tahun ke tahun sebenarnya valuasinya turun. Dan tentu saja, walaupun PBV-nya murah, valuasinya murah, gue nggak masuk saham seperti ini. Karena gue masuk ke saham-saham yang dia PBV-nya murah, tapi dia berpotensi membagikan dividen yang lumayan. Seperti itu guys. Dan ya kayak misalkan lu bandingkanlah dengan Telkom, kemudian dengan ICBP. Di laporan keuangannya ada beberapa entitas asosiasi, tapi sebenarnya yang paling besar ya tetap laba dari usahanya, cash from operation-nya itu sendiri. Kalau Telkom gua nggak salah pendapatannya misalkan 100 triliun ya. Kemudian cash from operation-nya itu 52 triliun karena dipotong oleh beban-beban. Jadi sebenarnya itu yang gua cari. Nah, itu pula alasan kenapa gua tidak masuk TKIM ini. Kayak begitu. Dan sayangnya sepertinya ada orang-orang yang lain yang pandangannya seperti gua dan dia tidak masuk TKIM ini. Makanya ketika rilis laporan keuangan kuartal ketiga 2022 sahamnya naik tuh sampai 8.000. Tapi karena mengetahui bahwa si TKIM modelnya begitu dari tahun ke tahun, ya dia dividennya kecil, besarnya cuma karena biaya komprehensif,
Ya akhirnya sekarang turun lagi ke 7.300 seperti itu guys. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat buat lu. Sekali lagi ini bukan ajakan jual beli, dan analisa ini merupakan analisa pribadi gua. Gua melihatnya seperti itu. Gue nggak tahu kalau misalkan ada orang lain yang memiliki pendapat yang berbeda, memiliki pandangan yang berbeda, kenapa si TKIM ini harganya turun seperti itu. Tapi gue melihatnya TKIM ini turun ya karena seperti itu. Orang yang seperti gue ini tidak masuk TKIM. Oh, gue kan duitnya kecil. Iya, betul. Gue memang investor retail. Tapi bagaimana dengan investor-investor di luar sana yang duitnya besar dan dia tidak mau masuk ke TKIM juga? Ya akhirnya mempengaruhi harga sahamnya turun juga. Ada orang loh yang besar, big money katakanlah, dia mengetahui bahwa TKIM modelnya seperti ini. Ya dia nggak mau naruh duit di TKIM. Bukan karena perusahaannya jelek, tapi karena ya itu tadi, kita lihat dari cash from operation, cash from investment, dan lain-lainnya. Yang besar ya bukan dari laba usahanya sendiri, tapi dari penghasilan komprehensif. Seperti itu guys. Sekali lagi ini bukan ajakan jual beli. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat lu. Semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video selanjutnya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.